Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Hari ini, kesempatan kali ini kita belajar arti dan makna dari zikir dan manfaat serta kemuliaan zikir. Pertama yang kami luruskan, kita harus menghapus berzikir. Bernya dihapus dulu. Supaya kita mengerti bahwa zikir itu bahasa Arab, bahasa Quran dan hadis. Nah, kalau ada berzikir, nanti orang mikirnya bahasa Indonesia. Jadi pengertiannya sempit, pemahamannya terbatas, karena berzikir menjadi satu perbuatan yang khusus. Nah, dia tidak begitu. Zikir kata lain bagi Al-Quran. Allah menyebut Al-Quran adalah zikir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Shad wal Qur'ani dzidzikir." Ada ayat yang lain, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Wa inna lahu lahafizun. Zikir kata lain bagi Al-Qur'an. Zikir juga berarti fikir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Fadhkuruni adzkurukum." Ingatlah aku akan ingat kamu. Bukan zikirlah kepadaku, nanti aku berzikir kepada kamu. Bukan. Quran dan ingat. Tiga adalah ilmu. Ketika Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Di situ ahli ilmu. Bukan orang yang banyak dan rajin berzikir, bukan. Bertanyalah kepada ahli ilmu apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ketika kita mengerti zikir itu adalah Al-Qur'an, zikir itu adalah ingat, zikir itu adalah ilmu. Zikir juga adalah fikir. Orang yang berfikir berarti dia sedang zikir. Apa yang dia fikirkan, itu yang akan dibahas kemudian. Berikutnya, zikir itu adalah obat penenang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Dengan zikir orang dapat ketenangan hati. Nah, jadi ini arti dari zikir. Zikir adalah Quran, zikir adalah ingat, zikir adalah fikir, zikir adalah ilmu, zikir adalah obat. Dan zikir adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Hanya saja perintah ini tidak wajib dan tidak sunnat. Mengajak, menghimbau, mengharapkan supaya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan perintah wajib atau perintah sunat. Nah, kemudian kalau kita belajar pelajaran fikih, zikir itu masuk dalam ibadah. Nah, yang namanya ibadah ada aturan. Ada sah dan tidak sahnya, batal tidak batalnya, wajib sunatnya, dan lain sebagainya. Kalau kita belajar pelajaran tauhid, zikir itu akan mengarah kepada fikir. Tauhid mengolah akal manusia untuk berfikir. Sehingga dia menemukan akalnya terbatas dalam hal tertentu, dia butuh iman untuk menerimanya. Itu berfikir. Jadi zikir adalah fikir. Nah, kalau dia belajar tasawuf, bagaimana ini zikir berfungsi untuk memberi ketenangan hati terlebih dahulu, membersihkan hati terlebih dahulu, memberi kekuatan hati terlebih dahulu, sebelum dia melangkah untuk hal-hal yang lain. Nah, apapun perbuatan dan ucapan itu bisa jadi zikir. Jika dilakukannya karena Allah, dilakukannya sesuai dengan ajaran Islam, dilakukannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi kita dapat paham, zikir tidak terbatas kepada arti membaca sesuatu dengan hitungan tertentu, di waktu dan tempat tertentu, hari dan bulan tertentu, bukan. Tapi zikir adalah Quran, zikir adalah fikir, zikir adalah ingat, zikir adalah obat, zikir adalah ilmu. Ketika ini semua yang kita lakukan, maka kita termasuk orang yang sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Dan bagi siapa yang ingin bertanya, boleh mengisi kolom komentar. Insya Allah akan kami respon secepatnya pada pertemuan berikutnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.